ada salah satu pohonnya yang dimana bagian bawahnya itu seperti mengeluarkan cairan, kemudian agak busuk, dan ternyata benar kemarin kita dikirimi video itu hanya salah satu rantingnya saja yang kering. Ternyata setelah 1 bulan, satu cabang yang sudah cukup besar, ini satu cabang hanya sebelah itu kering dan tetap tidak dapat dikendalikan karena ternyata yang terkena bagian batang, yang terkena penggerek batang itu ada di bagian bawah yang terpendam tanah. Jumpa lagi dengan kami di channel bibitbuahku.com. Di video kali ini kami sedang berada di salah satu kebun kawan kami yang berada di Pati, yaitu Pak Yan, yang videonya beberapa kali sudah kami upload. Namun untuk pohon ini berada di samping rumah, dan kemarin sempat ngobrol-ngobrol, minta saran karena ada salah satu pohonnya yang dimana bagian bawahnya itu seperti mengeluarkan cairan, kemudian agak busuk, dan ternyata benar kemarin kita dikirimi video itu hanya salah satu rantingnya saja yang kering. Ternyata setelah 1 bulan, satu cabang yang sudah cukup besar, ini satu cabang hanya sebelah itu kering, dan setelah kita amati benar di bagian bawahnya itu terkena penggerek batang. Kejadian seperti ini itu biasanya disebabkan oleh aktivitas jamur yang terjadi pada penanaman di areal yang kurang steril, seperti bekas timbunan sampah, dekat selokan, dan di tempat yang banyak kuman karena berpotensi tumbuh jamur dan virus. Pada saat musim hujan, itu suhu relatif rendah dan tanaman aman karena jamur tidak menyerang. Begitu terjadi perubahan kelembapan, biasanya tanaman diserang penggerek batang yang menyebabkan tanaman nantinya luka. Kemudian jamur dan virus itu akan menggerogoti batang melalui bekas luka tersebut. Bahkan kuman dan bakteri pengurai itu dapat menginfeksi bekas luka di pangkal batang. Jadi penyakit ini sebenarnya sudah ada sejak musim hujan dan efeknya baru terlihat saat musim panas. Tanaman akan terlihat mengering karena tidak terjadi arus distribusi nutrisi dari akar ke batang. Dan kemarin sudah diantisipasi sebenarnya, yaitu dengan pemberian insektisida. Dikerok terlebih dahulu bagian kulitnya, kemudian dikasih insektisida. Namun tetap tidak dapat dikendalikan karena ternyata yang terkena bagian batang, yang terkena penggerek batang itu ada di bagian bawah yang terpendam tanah. Jadi solusinya nanti kita minta tolong Pak Yan untuk mengeduk tanah yang berada di batang, karena ini ternyata tertimbun cukup tinggi, ada mungkin 20 cm. Biar ada sirkulasi di situ dan tidak terpendam oleh tanah, dimana biasanya saat perpindahan musim penghujan kemarin kemudian berpindah ke kemarau itu banyak terjadi hal-hal serupa seperti ini. Antisipasi sejak dini dilakukan dengan sterilisasi lahan sebelum menanam. Selain itu juga sebaiknya menanam jangan terlalu dalam seperti ini, karena pangkal batang yang terbenam terlalu dalam itu nantinya akan mudah terserang jamur yang menyebabkan kulit batang yang tertimbun akan cepat membusuk. Sehingga nanti kami coba buatkan bubur burdo, di mana itu di dalamnya ada terusi dan insektisida yang untuk mengantisipasi nanti di pohon ini maupun di pohon yang ada di kebun dikasih semuanya. Itu yang kami sarankan untuk pohon alpukat kendil. Ini untuk alpukat kendil, dan alhamdulillah untuk alpukat miki yang di sebelah kanan saya ini penanamannya barengan dengan yang itu kedil. Yang ini alpukat miki, pertumbuhannya bagus sekali. Ini sekitar 2 tahun setengah mungkin ya. Iya. 2 tahun setengah, dan pertumbuhannya bagus, dan alhamdulillah tidak terjadi sama halnya pada alpukat kendil. Dan ini sudah ada yang berbunga. Cuman karena memang konsep dari Pak Yan dan salah satu pengelolanya yaitu Pak Nur mengatakan bahwa konsepnya pingin bagian bawah itu 100% organik, sehingga tidak kami sarankan untuk FKP, KNO3 maupun KCL. Yang kami rekomendasikan nanti kita semprot bagian atasnya saja dengan KNO3 dan sedikit MKP agar ini sudah terlihat bunga muncul, dan kemungkinan besar jadi. Karena apa? Karena pohonnya sehat,
cuaca panas, sinar matahari banyak, dan air alhamdulillah di sini tercukupi. Yang kita khawatirkan nanti kita coba cek yang di kebun sistem penyiramannya seperti apa. Itu saja dari kami terkait pohon alpukat kedil yang separuhnya sudah kami katakan mungkin tidak bisa terselamatkan, tapi nanti kita upayakan yang satu tetap selamat, dan alhamdulillah untuk yang Miki selamat tanpa ada kendala. Itu saja dari kami. Jika menurut Anda video kami bermanfaat silakan feedback, jika menurut Anda video kami kurang bermanfaat silakan dislike, jangan lupa subscribe dan tulis komentar Anda di bawah ini. Ini bibit buahku, mana bibit buah?